Di balik hiruk-pikuk dunia yang tak pernah berhenti, ada sebuah ruang sunyi yang selalu hadir, menunggu untuk ditemukan. Kita sering terjebak dalam pencarian tanpa akhir, mencoba menjadi lebih baik, mengejar kebahagiaan, membangun identitas yang kokoh, tanpa menyadari bahwa dalam setiap upaya itu, kita semakin menjauh dari keheningan yang sejati. Ada suatu kedamaian yang tak perlu dicari, karena ia sudah ada. Namun, untuk menemukannya, kita harus berani melampaui diri. Ego, dengan segala kepalsuannya, membentuk ilusi yang membuat kita merasa terpisah dari dunia, dari sesama, bahkan dari diri kita sendiri. Kita hidup dalam batasan yang tidak pernah benar-benar ada, menciptakan penderitaan dari ketakutan, keterikatan, dan perlawanan terhadap hidup itu sendiri. Namun, apakah benar diri kita yang sejati adalah kumpulan pikiran, ingatan, dan pencapaian yang terus kita bangun? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih abadi, yang menunggu untuk dikenali? Buku ini bukanlah tentang menambah sesuatu dalam diri Anda, tetapi justru tentang melepaskan, melepas ilusi, melepas ketakutan, melepas identitas yang selama ini kita yakini sebagai diri kita. Ini adalah perjalanan kembali ke kesadaran murni, tempat di mana tidak ada lagi konflik antara aku dan dunia, di mana kehidupan tidak lagi menjadi pertanyaan yang harus dijawab, tetapi pengalaman yang harus dijalani dengan penuh kehadiran. Melalui refleksi mendalam, keheningan, dan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, kita akan menemukan bahwa kehidupan tidak harus menjadi perjuangan. Ada jalan lain, jalan yang tidak dipenuhi dengan upaya keras untuk menjadi sesuatu, tetapi dengan penerimaan penuh terhadap apa yang sudah ada. Dan di sanalah, dalam ketenangan yang tidak dapat diganggu oleh waktu atau keadaan, kita akhirnya menemukan diri kita yang sejati. Selamat memasuki perjalanan melampaui diri. Bab 1. Ilusi ego dan pencarian identitas. Di sepanjang kehidupan, manusia terjebak dalam pencarian yang tampaknya tak berujung, pencarian jati diri. Kita bertanya, siapa aku sebenarnya? Dan berusaha menemukan jawabannya dalam peran, pencapaian, serta pengakuan dari dunia luar. Namun, semakin keras kita berusaha mendefinisikan diri, semakin kita terikat dalam ilusi yang kita ciptakan sendiri. Ego adalah bayangan yang menutupi cahaya keberadaan kita yang sejati. Ia adalah suara di kepala yang terus berbicara, membandingkan, menilai, dan mengeluhkan. Ia memberi kita identitas, tetapi juga batasan. Ia membuat kita merasa spesial, tetapi juga terpisah dari yang lain. Tanpa disadari, kita menghabiskan hidup dalam upaya mempertahankan citra diri yang sebenarnya rapuh, sebuah gambaran yang hanya ada dalam pikiran kita. Tetapi apakah kita benar-benar terbatas pada konstruksi mental ini? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih sejati yang menunggu untuk ditemukan? Ego bukanlah siapa kita sebenarnya, tetapi bayangan yang kita yakini sebagai diri. Ia lahir dari identifikasi dengan pikiran, ingatan, dan pengalaman kita. Ketika seseorang bertanya, "Siapa kamu?" kita menjawab dengan nama, profesi, atau latar belakang kita, seakan-akan itu mencerminkan esensi terdalam kita. Padahal, semua itu hanyalah lapisan luar, seperti pakaian yang kita kenakan. Kita bukanlah nama kita bukanlah pekerjaan kita bukanlah cerita-cerita yang kita ceritakan kepada diri sendiri. Ego adalah ilusi yang menciptakan rasa kepemilikan atas sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita miliki. Namun, ilusi ini begitu kuat sehingga kita percaya sepenuhnya padanya. Kita merasa terikat pada kepribadian kita, pada opini kita, pada keberhasilan dan kegagalan kita. Kita merasa perlu untuk membela diri ketika dipertanyakan, merasa bangga ketika dipuji, dan merasa hancur ketika dicela. Inilah bagaimana ego bekerja. Ia menjadikan kita pemain dalam drama kehidupan, terjebak dalam peran yang tak pernah kita pertanyakan kebenarannya. Tetapi jika kita berani berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, kita akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kita bukanlah ego kita. Ada sesuatu yang lebih luas di baliknya, sesuatu yang tak terdefinisi, tetapi begitu nyata. Sebagian besar penderitaan manusia berakar pada ilusi ego. Ketika kita merasa tersakiti oleh kata-kata seseorang, apakah yang sebenarnya terluka? Jika seseorang mengkritik kita, mengapa kita merasa marah atau terhina? Jawabannya sederhana. Ego kita merasa terancam.
Ego menginginkan validasi. Ia ingin merasa penting, dihormati, dan dikagumi. Namun, dunia ini tidak selalu berjalan sesuai keinginannya. Kehidupan akan selalu membawa pengalaman yang tidak sesuai dengan harapan ego, penolakan, kegagalan, kehilangan, dan ketika itu terjadi, kita merasa menderita. Perasaan terpisah dari orang lain juga merupakan penderitaan yang dihasilkan oleh ego. Kita melihat dunia sebagai aku dan mereka, sebagai pihak yang berseberangan, sebagai individu-individu yang terpisah dari keseluruhan. Akibatnya, kita merasa kesepian, terasing, dan kadang-kadang bahkan merasa dunia tidak adil. Namun, penderitaan ini bukanlah kenyataan mutlak. Ia hanyalah bayangan yang muncul karena kita mempercayai ilusi ego. Jika kita mulai melihat bahwa diri sejati kita bukanlah ego, maka penderitaan yang selama ini kita anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup akan mulai kehilangan cengkeramannya. Dalam pencarian kebahagiaan, banyak dari kita terjebak dalam obsesi untuk menjadi lebih baik. Kita berusaha memperbaiki diri, mengembangkan potensi, dan mencapai versi terbaik dari diri kita sendiri. Ini tampak seperti perjalanan yang mulia, tetapi seringkali itu hanyalah permainan lain dari ego. Ego berkata, "Aku belum cukup baik. Aku harus menjadi lebih sukses. Aku harus lebih pintar, lebih menarik, lebih dihormati." Maka kita mengejar kesempurnaan, berusaha mengubah diri kita sesuai standar yang terus berubah. Tetapi ironinya, semakin kita berusaha memperbaiki diri, semakin kita memperkuat ego. Kita menjadi terikat pada citra diri yang berkembang, seakan-akan ada versi ideal yang harus kita kejar. Kita menjadi tidak pernah puas, selalu merasa kurang, dan terus berlari tanpa pernah benar-benar tiba. Lalu, apa yang terjadi jika kita berhenti? Apa yang terjadi jika kita membiarkan diri kita apa adanya, tanpa perlu menjadi sesuatu yang lain? Konsep menyerah seringkali disalahpahami. Kita mengira bahwa menyerah berarti kalah, tetapi dalam hal ini, menyerah justru adalah pembebasan. Kita tidak bisa melawan ego untuk melampaui ego. Setiap usaha untuk melawannya justru semakin memperkuatnya. Yang bisa kita lakukan adalah melihatnya dengan jernih, tanpa menolak, tanpa melawan, tanpa mengidentifikasi diri dengannya. Ketika kita menyadari bahwa ego hanyalah bayangan yang muncul dan menghilang dalam kesadaran kita, kita tidak lagi perlu memaksakan perubahan. Kita hanya perlu melihat dengan penuh kehadiran, dan pada akhirnya, ilusi ego akan kehilangan cengkeramannya secara alami. Inilah paradoksnya. Kebebasan sejati tidak datang dari usaha keras untuk melepaskan ego, tetapi dari kesediaan untuk melihatnya apa adanya, tanpa penolakan, tanpa perlawanan. Dalam melihat dengan jernih, kita menemukan bahwa kita tidak pernah benar-benar terikat oleh ego sejak awal. Dan di saat itulah, keheningan yang sejati mulai berbicara. Bab 2. Kesadaran murni dan potensi sejati. Kita sering menganggap diri kita sebagai pikiran, emosi, dan pengalaman yang datang dan pergi. Kita merasa menjadi individu yang terbatas, dibentuk oleh masa lalu, dipengaruhi oleh lingkungan, dan dikendalikan oleh keinginan serta ketakutan kita. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih luas, dan lebih sejati, kesadaran murni. Kesadaran murni bukanlah sesuatu yang bisa kita capai dengan usaha, karena ia sudah ada di dalam diri kita sejak awal. Ia bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami sepenuhnya dengan akal, karena ia justru adalah sumber dari segala pemahaman. Ia bukanlah sesuatu yang bisa kita miliki, karena kita adalah kesadaran itu sendiri. Ketika kita menyadari esensi sejati kita sebagai kesadaran yang tak terbatas, ilusi keterbatasan pun mulai runtuh. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam definisi yang sempit tentang diri kita. Kita tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan kegagalan atau keinginan untuk diakui. Kita menjadi bebas, bukan karena kita telah memperoleh sesuatu, tetapi karena kita telah melepaskan sesuatu yang selama ini membatasi kita. Sebelum ada kata-kata, sebelum ada konsep, sebelum ada identitas, kita sudah ada. Tetapi, apakah yang ada itu? Apakah diri kita hanyalah tubuh yang terus berubah? Apakah diri kita adalah pikiran yang terus bergerak tanpa henti? Jika kita berhenti sejenak dan memperhatikan, kita akan menemukan bahwa ada sesuatu yang tetap di balik semua perubahan ini. Saat tubuh kita tumbuh, berubah, dan menua, sesuatu tetap mengamatinya. Saat pikiran kita penuh dengan suara dan cerita,
Sesuatu tetap menyadarinya. Saat emosi datang dan pergi, dari kebahagiaan hingga kesedihan, sesuatu tetap diam mengawasinya. Itulah kesadaran. Kesadaran bukanlah pikiran, tetapi ia menyadari pikiran. Ia bukanlah emosi, tetapi ia mengetahui ketika emosi muncul. Ia bukanlah tubuh, tetapi ia menyadari tubuh yang bergerak dan mengalami dunia. Dan inilah keajaibannya, kesadaran ini tidak pernah berubah. Ia tidak pernah lahir dan tidak pernah mati. Ia selalu ada, seperti langit yang tetap luas dan tenang meskipun awan terus berlalu. Ketika kita mulai mengenali kesadaran ini, kita menyadari bahwa kita bukanlah sekadar individu yang terbatas. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak terdefinisikan, tetapi begitu nyata. Mengapa kita tidak selalu menyadari kesadaran murni ini? Mengapa kita sering merasa terjebak dalam pikiran dan emosi kita? Jawabannya sederhana. Kita terlalu percaya pada suara di dalam kepala kita. Pikiran adalah alat yang luar biasa, tetapi ia bukanlah kebenaran mutlak. Ia menciptakan cerita tentang siapa kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita takuti, dan bagaimana dunia ini bekerja. Namun, tidak semua cerita itu benar. Banyak dari mereka hanyalah ilusi, keyakinan yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, budaya, dan kondisi sosial yang tidak selalu mencerminkan realitas sejati. Pikiran berkata, aku tidak cukup baik, aku harus mencapai sesuatu agar merasa berharga. Aku harus mengendalikan semuanya agar hidupku berjalan lancar. Tetapi siapa yang mendengarkan suara ini? Jika kita bisa mendengar pikiran kita, bukankah itu berarti kita bukanlah pikiran itu sendiri? Jika kita bisa menyadari emosi kita, bukankah itu berarti kita bukanlah emosi itu sendiri? Begitu kita menyadari bahwa kita lebih dari sekadar pikiran dan perasaan yang terus berubah, kita mulai membebaskan diri dari keterbatasan yang selama ini kita ciptakan sendiri. Ketika kita tidak lagi terikat oleh ilusi pikiran dan ego, sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Kita mulai menyentuh potensi sejati kita. Potensi sejati bukanlah tentang menjadi sukses menurut standar dunia, bukan tentang menjadi lebih baik dari orang lain, dan bukan tentang mengumpulkan lebih banyak pencapaian. Potensi sejati adalah keadaan alami kita ketika kita tidak lagi terhalangi oleh ketakutan, keraguan, dan identitas yang palsu. Seperti aliran sungai yang mengalir tanpa hambatan, seperti matahari yang bersinar tanpa usaha, seperti bunga yang mekar tanpa keraguan. Itulah ekspresi alami dari kesadaran yang bebas. Ketika kita menyadari kesadaran murni kita, kita tidak lagi berusaha untuk menjadi sesuatu. Kita hanya menjadi. Dan dalam keadaan itu, kita menemukan bahwa kita mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya tampak mustahil. Kreativitas mengalir tanpa hambatan. Intuisi menjadi lebih tajam. Keberanian muncul tanpa perlu dipaksakan. Kita tidak lagi bertindak karena rasa takut atau kebutuhan untuk diterima. Kita bertindak karena itu adalah ekspresi alami dari siapa kita sebenarnya. Kesadaran murni bukanlah sesuatu yang hanya bisa kita alami dalam meditasi atau saat merenung di tempat yang sunyi. Ia selalu ada, di setiap momen, di setiap nafas, di setiap kesadaran akan keberadaan kita. Bagaimana kita bisa mengaksesnya di tengah kesibukan dunia? Berikut cara mengakses kesadaran murni dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melambat dan mengamati. Luangkan waktu untuk berhenti dan memperhatikan. Saat kita merasa terjebak dalam pikiran atau emosi, tanyakan pada diri sendiri, siapa yang menyadari pikiran ini? Siapa yang mengamati emosi ini? Pertanyaan ini tidak perlu dijawab dengan kata-kata. Cukup diam dan rasakan jawabannya. 2. Berada dalam momen sekarang. Ego hidup di masa lalu dan masa depan. Kesadaran murni hanya ada di saat ini. Saat kita benar-benar hadir dalam apapun yang kita lakukan, entah itu berjalan, makan, berbicara, atau mendengarkan, kita kembali terhubung dengan esensi sejati kita. 3. Melepaskan identifikasi dengan pikiran. Pikiran datang dan pergi seperti awan di langit. Kita tidak perlu mengikutinya, tidak perlu mempercayainya sepenuhnya. Cukup sadari bahwa pikiran hanyalah aktivitas, bukan identitas kita yang sebenarnya. 4. Berserah pada kehidupan. Kesadaran murni tidak berusaha mengendalikan segalanya. Ia mengalir dengan kehidupan, seperti air yang mengikuti arusnya tanpa perlawanan.
Ketika kita belajar untuk menyerah pada aliran kehidupan, kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu berusaha keras untuk menjadi sesuatu. Kita sudah menjadi. Kesadaran murni bukanlah sesuatu yang perlu kita cari, karena ia adalah siapa kita sebenarnya. Di balik semua pikiran, perasaan, dan pengalaman kita, ada kesadaran yang selalu hadir, selalu diam, dan selalu penuh. Ketika kita menyadarinya, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga menemukan diri kita sendiri. Bukan sebagai individu yang terbatas, tetapi sebagai keberadaan yang tak terbatas. Dan di saat itulah, kita tidak lagi perlu mencari kebebasan, karena kita menyadari, kita sudah bebas sejak awal. Bab 3. Meditasi dan keheningan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terus bergerak, kita sering terseret dalam arus pikiran yang tak pernah berhenti. Kita dikejar oleh tuntutan waktu, dipenuhi kecemasan akan masa depan, dan dibebani oleh bayangan masa lalu. Pikiran kita seperti samudra yang terus bergelombang, tak pernah benar-benar tenang. Namun, ada satu jalan menuju ketenangan sejati. Jalan yang tidak ditemukan dalam kesibukan, pencapaian, atau gangguan eksternal. Jalan itu adalah keheningan. Keheningan bukanlah sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang tanpa batas di dalam diri, tempat di mana kita dapat merasakan keberadaan kita yang sejati. Dalam keheningan, kita tidak lagi menjadi budak pikiran, tetapi justru menyadari keberadaan kita yang lebih dalam. Dan meditasi adalah jembatan menuju keheningan itu. Meditasi bukanlah sekadar teknik relaksasi. Ia bukan sekadar cara untuk meredakan stres atau meningkatkan konsentrasi. Lebih dari itu, meditasi adalah perjalanan kembali ke diri sejati kita. Ketika kita bermeditasi, kita bukan hanya duduk diam. Kita sedang mengamati. Kita sedang kembali ke titik awal. Ke titik di mana kita tidak lagi terikat oleh pikiran yang datang dan pergi, tetapi menjadi saksi yang mengamatinya. Mengapa ini penting? Karena sebagian besar waktu, kita hidup dalam ilusi. Kita mengira kita adalah pikiran kita, padahal kita lebih dari itu. Kita mengira kebahagiaan berasal dari luar, padahal ia ada di dalam. Meditasi membawa kita pada kesadaran ini. Ia mengajarkan kita untuk berhenti mencari di luar dan mulai menemukan di dalam. Kita hidup dalam dunia yang menghargai kebisingan. Semakin banyak kita berbicara, semakin kita dianggap pintar. Semakin sibuk kita, semakin kita dianggap sukses. Tetapi kebijaksanaan sejati tidak lahir dari banyaknya kata-kata atau kesibukan yang tiada henti. Kebijaksanaan sejati muncul dari keheningan. Lihatlah seorang filsuf yang bijak, seorang guru yang tercerahkan, atau seorang pemikir yang visioner. Mereka tidak tenggelam dalam kegaduhan. Mereka memahami kekuatan diam. Mereka tahu bahwa di dalam keheningan ada jawaban yang tidak bisa ditemukan dalam kata-kata. Keheningan adalah ruang di mana wawasan sejati muncul. Ketika pikiran kita berhenti berlari, intuisi mulai berbicara. Ketika kita berhenti bereaksi, kita mulai memahami. Dan ketika kita berhenti mencari jawaban di luar, kita menemukan bahwa jawabannya selalu ada di dalam. Salah satu tantangan terbesar dalam meditasi adalah pikiran yang tak mau diam. Saat kita duduk bermeditasi, tiba-tiba muncul berbagai pemikiran. Pekerjaan yang belum selesai, percakapan yang belum tuntas, rencana untuk esok hari. Pikiran melompat-lompat seperti monyet yang gelisah. Tetapi inilah yang perlu kita sadari. Kita bukanlah pikiran itu. Kita adalah kesadaran yang mengamatinya. Ketika kita mulai menyadari hal ini, kita tidak lagi mencoba melawan pikiran. Kita tidak mencoba memaksanya diam. Sebaliknya, kita hanya mengamati. Kita membiarkan pikiran datang dan pergi, seperti awan yang berlalu di langit. Dan perlahan-lahan, celah antara pikiran mulai muncul. Ruang keheningan mulai terasa. Di dalam keheningan itu, kita mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kita menyentuh sesuatu yang lebih dalam dari sekadar logika atau konsep. Kita merasakan keberadaan kita dalam bentuknya yang paling murni. Meditasi bukanlah sesuatu yang harus dilakukan dengan cara yang rumit. Ia bukanlah ritual yang membutuhkan tempat khusus atau waktu tertentu. Meditasi bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, selama kita membawa kesadaran penuh ke dalamnya. Namun, bagi yang baru memulai,
Ada beberapa langkah sederhana yang bisa diikuti. 1. Duduk dengan tenang. Cari tempat yang nyaman dan duduk dengan punggung tegak. Tidak perlu dalam posisi tertentu, yang penting tubuh rileks tetapi tetap terjaga. 2. Fokus pada nafas. Perhatikan napas yang masuk dan keluar. Jangan coba mengontrolnya. Cukup sadari. Rasakan udara yang mengalir melalui hidung, masuk ke paru-paru, lalu keluar kembali. 3. Biarkan pikiran berlalu. Pikiran akan muncul, itu pasti. Jangan melawannya. Jangan merasa gagal ketika pikiran muncul. Cukup sadari, lalu kembalikan fokus ke napas. 4. Rasakan keheningan di antara pikiran. Jika kita cukup sabar, kita akan mulai merasakan celah kecil di antara pikiran. Itulah pintu menuju keheningan. 5. Nikmati momen ini. Tidak ada tujuan dalam meditasi. Kita tidak mencoba mencapai sesuatu. Kita hanya duduk dalam kesadaran penuh, menikmati keberadaan kita sendiri. Meditasi tidak hanya terjadi saat kita duduk diam. Meditasi sejati adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Saat kita makan, kita benar-benar menikmati setiap suapan, tanpa tergesa-gesa atau terdistraksi. Saat kita berbicara, kita mendengarkan dengan penuh kehadiran, tanpa terburu-buru untuk merespons. Saat kita berjalan, kita merasakan setiap langkah, setiap sentuhan kaki dengan tanah. Ketika kita menjalani hidup dengan cara ini, setiap momen menjadi meditasi. Setiap detik menjadi kesempatan untuk kembali ke keheningan. Di dunia yang penuh kebisingan, keheningan adalah anugerah. Di dunia yang penuh gangguan, meditasi adalah jalan kembali. Ketika kita meluangkan waktu untuk diam, kita mulai menyadari bahwa kita tidak perlu mencari kedamaian di luar. Kedamaian selalu ada di dalam. Dan dalam keheningan itu, kita tidak hanya menemukan ketenangan. Kita menemukan diri kita sendiri. Bab 4. Kesatuan dan interkoneksi. Di dunia ini, kita sering merasa terpisah dari orang lain, dari alam, bahkan dari diri kita sendiri. Kita melihat diri kita sebagai individu yang berdiri sendiri, berjalan di jalur yang terpisah, mengejar tujuan masing-masing. Tetapi benarkah demikian? Jika kita memperhatikan lebih dalam, kita akan menyadari bahwa keterpisahan hanyalah ilusi. Kita bukan entitas yang terisolasi. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Seperti sungai yang mengalir menuju lautan, seperti daun yang tumbuh dari pohon yang sama, kita semua terhubung dalam kesatuan yang tak terpisahkan. Kesadaran akan interkoneksi ini bukan sekadar konsep intelektual. Ia adalah pengalaman mendalam yang dapat mengubah cara kita memandang diri sendiri dan kehidupan. Ia adalah pintu menuju kedamaian, makna, dan kebijaksanaan sejati. Sejak kecil, kita diajarkan untuk melihat dunia dalam dualitas. Aku dan kamu, baik dan buruk, menang dan kalah. Kita diajarkan bahwa untuk bertahan, kita harus bersaing. Bahwa untuk menjadi seseorang, kita harus lebih baik dari orang lain. Namun, justru disinilah letak akar penderitaan kita. Ketika kita merasa terpisah dari orang lain, kita mengalami kesepian. Ketika kita merasa terpisah dari alam, kita kehilangan kedamaian. Ketika kita merasa terpisah dari sumber kehidupan, kita kehilangan arah. Ilusi keterpisahan menciptakan dinding-dinding yang membatasi kita. Ia membuat kita terjebak dalam ego, dalam rasa takut, dalam perasaan tidak cukup. Tetapi jika kita berani melampaui ilusi ini, kita akan menemukan kebenaran yang telah ada sejak awal, bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah. Bayangkan sebatang pohon besar di hutan. Kita mungkin melihatnya sebagai satu pohon yang berdiri sendiri, tetapi di bawah tanah, akarnya terjalin dengan pohon-pohon lain, berbagi nutrisi dan informasi. Mereka tidak bersaing, mereka saling mendukung. Begitu pula dengan kita. Setiap tindakan yang kita lakukan, sekecil apapun, menciptakan gelombang yang memengaruhi dunia di sekitar kita. Senyuman yang kita berikan kepada seseorang di pagi hari, mungkin menciptakan rantai kebaikan yang tak terlihat. Kata-kata yang kita ucapkan bisa menjadi penyembuh atau justru melukai. Pilihan kita hari ini akan membentuk kehidupan kita esok hari. Kita hidup dalam jaring kehidupan yang rumit dan indah, di mana setiap bagian saling berhubungan. Kita tidak pernah benar-benar sendiri, karena kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri.
Ego ingin kita percaya bahwa kita harus selalu menjadi yang terbaik, bahwa kita harus melindungi diri dari orang lain, bahwa kita adalah pusat dari segala sesuatu. Tetapi semakin kita hidup dalam ego, semakin kita merasa kosong. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam pencapaian individu semata, tetapi dalam hubungan yang kita bangun, dalam bagaimana kita terhubung dengan dunia di sekitar kita. Ketika kita mulai melihat diri kita sebagai bagian dari satu kesadaran yang lebih besar, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita berhenti merasa terancam oleh keberhasilan orang lain, karena kita tahu bahwa kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan kita juga. Kita berhenti melihat perbedaan sebagai pemisah, tetapi sebagai harmoni dalam keberagaman. Kita mulai bertindak dengan kasih, karena kita menyadari bahwa menyakiti orang lain berarti menyakiti diri sendiri. Perjalanan dari ego ke kesadaran kolektif adalah perjalanan dari keterpisahan menuju kesatuan. Kesatuan bukanlah konsep abstrak yang hanya bisa dipahami oleh para filsuf atau guru spiritual. Ia adalah sesuatu yang bisa kita alami setiap hari dalam momen-momen kecil kehidupan. Saat kita duduk di alam dan benar-benar merasakan keberadaannya, hembusan angin, suara burung, aroma tanah basah, kita merasakan bahwa kita adalah bagian dari kehidupan yang lebih besar. Saat kita mendengarkan seseorang dengan hati yang terbuka, tanpa terburu-buru menghakimi atau merespons, kita menyadari bahwa kita semua mencari pemahaman yang sama. Saat kita memberi tanpa mengharapkan balasan, kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari apa yang kita ambil, tetapi dari apa yang kita berikan. Kesatuan bukanlah sesuatu yang perlu kita capai, karena ia selalu ada. Kita hanya perlu membuka mata dan menyadarinya. Jika ada satu kekuatan yang mampu melampaui keterpisahan dan menghubungkan kita kembali, itu adalah cinta. Cinta sejati tidak mengenal batas. Ia tidak membedakan antara aku dan kamu, antara mereka dan kita. Ia melihat melampaui perbedaan, melampaui identitas, melampaui batasan yang kita ciptakan. Ketika kita mencintai dengan tulus, kita tidak lagi merasa terpisah. Kita tidak lagi merasa perlu untuk bersaing atau membuktikan diri. Kita hanya menjadi dalam kesatuan yang sempurna dengan kehidupan. Inilah mengapa orang yang penuh cinta selalu tampak damai. Mereka telah menemukan rahasia kehidupan, bahwa pada akhirnya kita semua adalah satu. Kita menghabiskan begitu banyak waktu mencari sesuatu di luar diri kita, pengakuan, kesuksesan, kebahagiaan. Tetapi yang sebenarnya kita cari bukanlah hal-hal itu. Yang kita cari adalah rasa keterhubungan, rasa bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang bermakna. Dan berita baiknya adalah, kita tidak perlu mencarinya. Kesatuan itu sudah ada, kita hanya perlu mengingatnya. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah, bahwa kita selalu terhubung dengan orang lain, dengan alam, dan dengan kehidupan itu sendiri, disitulah kita menemukan kedamaian, disitulah kita benar-benar pulang. Bab 5. Transformasi kesadaran. Perjalanan hidup manusia bukan sekadar perjalanan fisik dari lahir hingga mati. Ia adalah perjalanan batin, sebuah evolusi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Di sepanjang jalan, kita mengalami berbagai pengalaman yang membentuk cara kita memandang dunia. Kita diajarkan untuk percaya pada batasan, pada keterpisahan, pada ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi ada saatnya kita mulai mempertanyakan, apakah ini benar? Apakah hidup hanya tentang bertahan, berjuang, dan mengumpulkan lebih banyak? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk ditemukan? Disinilah transformasi kesadaran dimulai. Transformasi ini bukan tentang menjadi seseorang yang berbeda, melainkan tentang kembali kepada diri kita yang sejati. Ini adalah proses melampaui ilusi, mengungkap potensi tersembunyi, dan hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Kebanyakan orang menjalani hidup seperti berjalan dalam tidur, tanpa benar-benar menyadari apa yang mereka lakukan, mengapa mereka melakukannya, atau bahkan siapa mereka sebenarnya. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa realitas adalah apa yang kita lihat, dengar, dan sentuh. Kita diajarkan untuk mengejar validasi eksternal, untuk mencari kebahagiaan di luar diri, untuk mendefinisikan kesuksesan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh orang lain.
Tetapi ada saatnya kita mulai merasa ada sesuatu yang kurang. Ada kehampaan yang tidak bisa diisi dengan uang, jabatan, atau pengakuan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan logika duniawi. Ketika kita mulai mempertanyakan segalanya, kita sedang berdiri di ambang kebangkitan. Transformasi kesadaran seringkali dimulai dengan sebuah guncangan, sebuah pengalaman yang mengguncang fondasi kepercayaan kita. Mungkin kita mengalami kegagalan besar yang menghancurkan ego kita. Mungkin kita kehilangan seseorang yang kita cintai dan mulai bertanya tentang makna hidup. Mungkin kita tiba-tiba menyadari bahwa apa yang selama ini kita kejar tidak membawa kebahagiaan sejati. Panggilan untuk bangun bisa datang dalam berbagai bentuk. Ada yang mengalaminya sebagai pencerahan mendadak. Ada yang mengalaminya secara perlahan, seolah kesadaran mereka mulai terbuka sedikit demi sedikit. Apapun bentuknya, panggilan ini membawa kita pada satu kesadaran. Kita bukan hanya tubuh ini. Kita bukan hanya pikiran ini. Ada sesuatu yang lebih besar dalam diri kita. Transformasi tidak bisa terjadi tanpa keberanian untuk melepaskan. Kita seringkali terikat pada identitas yang kita bangun. Identitas yang terbentuk dari masa lalu, dari pengalaman, dari label yang diberikan oleh masyarakat. Tetapi jika kita ingin bergerak ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi, kita harus bersedia untuk melepaskan segala yang bukan diri kita yang sejati. Ini bisa menjadi proses yang menakutkan. Ego kita akan memberontak. Ia akan berusaha keras mempertahankan apa yang sudah dikenalnya, bahkan jika itu membuat kita menderita. Namun, jika kita berani melepaskan, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Kita akan lahir kembali, bukan sebagai seseorang yang baru, tetapi sebagai diri kita yang sebenarnya. Ketika kesadaran kita mulai berubah, cara kita melihat dunia juga berubah. Kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai perjuangan yang harus dimenangkan, tetapi sebagai tarian yang harus dinikmati. Kita tidak lagi merasa terpisah dari orang lain, tetapi melihat mereka sebagai cerminan diri kita sendiri. Kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu, tetapi hidup sepenuhnya di saat ini. Dalam keadaan ini, kita mulai merasakan kedamaian yang tidak tergantung pada situasi eksternal. Kita mulai mengalami kebahagiaan yang tidak bisa direnggut oleh siapapun atau apapun. Inilah transformasi sejati, bukan perubahan dalam penampilan atau pencapaian, tetapi perubahan dalam cara kita mengalami kehidupan. Transformasi kesadaran bukan hanya tentang diri kita sendiri. Ketika kita mulai hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita membawa perubahan ke dunia di sekitar kita. Cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita mencintai, semuanya menjadi lebih selaras, lebih tulus, lebih bermakna. Tanpa perlu mengajar atau berkhotbah, kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan ketenangan kita mengingatkan orang lain bahwa kedamaian adalah mungkin. Dengan kebaikan kita menunjukkan bahwa kasih sayang adalah kekuatan yang sesungguhnya. Dengan keberanian kita memberi orang lain izin untuk menjadi diri mereka yang sejati. Ketika kita berubah, dunia di sekitar kita juga ikut berubah. Transformasi kesadaran bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan tanpa akhir. Setiap hari, kita bisa semakin dalam memahami diri sendiri. Setiap hari, kita bisa semakin luas merasakan kehidupan. Setiap hari, kita bisa semakin dekat dengan esensi sejati kita. Dan inilah keindahan perjalanan ini. Tidak ada garis akhir, hanya pertumbuhan yang terus berlanjut. Hanya petualangan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Selamat datang di perjalanan tanpa batas. Selamat datang di kebangkitan diri. Bab 6. Waktu dan keabadian. Waktu adalah misteri terbesar dalam hidup manusia. Kita mengukurnya dengan detik dan menit, mengaturnya dalam jadwal dan kalender, tetapi semakin kita mengejarnya, semakin ia terasa melarikan diri. Kita hidup dalam bayang-bayang masa lalu dan kecemasan akan masa depan, seolah-olah kita adalah budak dari sesuatu yang tak bisa kita lihat atau sentuh. Namun, apa sebenarnya waktu? Apakah ia nyata atau hanya ilusi yang diciptakan oleh pikiran kita? Dan jika kita bisa melampaui batasan waktu, apa yang akan kita temukan? Bayangkan sejenak bahwa waktu tidak mengikatmu, tidak ada masa lalu untuk disesali, tidak ada masa depan untuk dicemaskan.
Yang ada hanyalah sekarang. Kesadaran murni membebaskan kita dari tekanan waktu. Saat kita hidup dalam keadaan sadar sepenuhnya, kita menyadari bahwa waktu hanyalah konsep yang diciptakan oleh pikiran untuk menavigasi dunia fisik. Tetapi kesadaran kita yang terdalam tidak terikat oleh jam atau kalender. Ia melampaui segala batasan yang kita berikan pada hidup. Dalam keadaan ini, kita memasuki sekarang abadi, sebuah ruang di mana kehidupan benar-benar terjadi. Semua momen muncul dan berlalu di dalamnya, tetapi sekarang tetap tidak berubah. Ini adalah satu-satunya realitas yang sejati. Ketika kita memahami hal ini, tekanan yang kita rasakan karena waktu mulai menghilang. Tidak ada lagi perlombaan melawan usia, tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan kesempatan. Kita mulai hidup dengan ringan, menerima setiap momen sebagaimana adanya, tanpa terburu-buru atau terikat pada penyesalan. Pikiran kita terlatih untuk hidup di dua tempat yang tidak ada, masa lalu dan masa depan. Kita menghidupkan kembali kenangan lama, entah dengan kerinduan atau penyesalan. Kita juga membayangkan masa depan, seringkali dengan kecemasan atau harapan yang tak pasti. Namun, masa lalu dan masa depan hanyalah konstruksi pikiran. Mereka tidak nyata, hanya bayangan yang kita bawa dalam ingatan dan imajinasi kita. Saat kita terus-menerus terikat pada masa lalu, kita membawa beban yang menghambat pertumbuhan kita. Saat kita terlalu khawatir tentang masa depan, kita kehilangan keajaiban saat ini. Kebahagiaan sejati tidak pernah ditemukan di masa lalu atau masa depan. Ia hanya dapat ditemukan di sini dan sekarang. Saat kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita menyadari bahwa tidak ada yang kurang. Tidak ada yang perlu diperbaiki. Tidak ada yang perlu dikejar. Hidup sudah sempurna sebagaimana adanya. Apa yang kita sebut sebagai waktu adalah persepsi yang diciptakan oleh pikiran kita. Alam semesta tidak mengenal konsep kemarin atau besok, ia hanya ada. Ketika kita melihat matahari terbit, kita menyebutnya pagi. Ketika matahari terbenam, kita menyebutnya malam. Tetapi sebenarnya tidak ada waktu di dalamnya, hanya perubahan terus-menerus dalam realitas. Jika kita bisa membiarkan diri kita melihat kehidupan tanpa filter waktu, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Tidak ada keterlambatan atau ketergesaan, hanya ritme alami kehidupan. Tidak ada usia yang menua, hanya transformasi yang berkelanjutan. Tidak ada kehilangan, hanya perubahan bentuk yang abadi. Saat kita sadar bahwa waktu hanyalah ilusi, kita berhenti terburu-buru. Kita berhenti merasa bahwa kita kehabisan waktu atau terlambat dalam hidup. Kita hanya hidup sepenuhnya dengan ketenangan yang mendalam. Kesadaran murni mengungkap keabadian dalam setiap momen. Keabadian bukan berarti hidup selamanya dalam bentuk fisik. Keabadian adalah kesadaran bahwa kehidupan tidak memiliki awal dan akhir. Hanya perubahan, hanya pengalaman yang terus berlangsung. Kita tidak perlu menunggu suatu hari nanti untuk merasa damai atau bahagia. Kita tidak perlu menunda hidup kita karena ketakutan akan waktu yang terus berjalan. Keabadian bukan sesuatu yang akan datang di masa depan. Ia sudah ada di sini, sekarang, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap senyum, dalam setiap detik yang kita jalani dengan penuh kesadaran. Saat kita menyadari hal ini, kita tidak lagi hidup dengan rasa takut terhadap waktu. Kita hidup dalam kebebasan, dalam ketenangan, dalam keajaiban momen ini. Karena di dalam kesadaran sejati, kita tidak hanya menjalani waktu, kita melampauinya. Bab 7. Keilahian dan kesucian. Keilahian adalah misteri yang telah mengundang pencarian manusia sejak awal peradaban. Kita mencari Tuhan di langit, di tempat suci, dalam kitab-kitab, dalam doa dan ritual. Kita membentuk gambaran, menciptakan konsep, dan menamainya dengan berbagai sebutan. Namun, setiap kali kita mencoba menangkapnya dalam kata-kata, ia melampaui pemahaman kita. Keilahian bukan sesuatu yang dapat dimasukkan dalam kerangka berpikir. Ia bukan sesuatu yang dapat ditemukan melalui analisis atau definisi. Keilahian adalah pengalaman langsung, sesuatu yang hanya bisa dirasakan dalam keheningan terdalam, dalam kesadaran yang melampaui pikiran. Pikiran manusia cenderung mengkotak-kotakkan segala sesuatu, memberi label dan mendefinisikan realitas agar dapat dipahami. Namun, bagaimana mungkin sesuatu yang tak terbatas bisa dijelaskan dengan bahasa yang terbatas?
Setiap kali kita mencoba mendefinisikan keilahian, kita sebenarnya membatasi pemahaman kita sendiri. Jika kita mengatakan bahwa keilahian adalah cahaya, maka kita telah mengesampingkan kemungkinan bahwa ia juga adalah kegelapan. Jika kita mengatakan bahwa ia adalah cinta, maka kita telah mengabaikan aspek-aspek lain yang mungkin tak terbayangkan oleh kita. Keilahian tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi oleh konsep manusia. Ia adalah segala sesuatu dan bukan apapun. Ia berada di dalam diri kita, tetapi juga melampaui segala yang bisa kita bayangkan. Jika keilahian tidak bisa dijelaskan, lalu bagaimana cara mengalaminya? Jawabannya ada dalam keheningan. Keheningan adalah jendela menuju sesuatu yang lebih dalam dari pikiran. Saat kita diam, saat kita berhenti mengejar makna dengan kata-kata, kita mulai merasakan kehadiran yang melampaui diri kita sendiri. Kata-kata dan pikiran, seperti riak di permukaan air. Mereka menciptakan gangguan, membuat kita sulit melihat ke dasar danau. Tetapi ketika riak itu menghilang, air menjadi jernih dan kita bisa melihat jauh ke dalam. Begitu pula dengan keilahian, saat kita melepaskan kebutuhan untuk memahami dan mulai merasakan, kita memasuki pengalaman yang tak bisa dijelaskan, tetapi dapat diketahui secara langsung. Inilah sebabnya mengapa para mistikus, para pencari sejati, selalu kembali ke keheningan. Bukan karena mereka tidak punya jawaban, tetapi karena mereka telah menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar jawaban. Mereka telah mengalami realitas itu sendiri. Sepanjang sejarah, manusia telah menuliskan pemahaman mereka tentang keilahian dalam kitab-kitab suci. Kata-kata yang tertuang di dalamnya adalah upaya untuk menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Namun, kitab suci bukanlah tujuan itu sendiri. Kitab suci adalah jari yang menunjuk ke arah bulan. Jika kita terlalu fokus pada jari, kita bisa melupakan bulan itu sendiri. Mereka yang hanya membaca tanpa mengalami seringkali terjebak dalam kata-kata. Mereka membangun dogma, memegang teguh pemahaman intelektual, dan berdebat tentang makna teks. Tetapi makna sejati dari kitab suci bukanlah apa yang tertulis di halaman-halamannya, melainkan apa yang bisa diarahkan oleh kata-kata tersebut. Kitab suci bisa menjadi alat untuk mencapai keheningan, tetapi ia hanya bisa membawa kita sejauh batas bahasa. Untuk melangkah lebih jauh, kita harus melepaskan kata-kata dan masuk ke dalam pengalaman langsung. Konsep tentang keilahian seringkali menjadi penghalang terbesar dalam pencarian spiritual. Kita mengira bahwa kita harus memiliki gambaran tertentu tentang Tuhan, bahwa kita harus memiliki keyakinan tertentu agar bisa mendekatinya. Tetapi apakah keilahian benar-benar membutuhkan kita untuk memahaminya? Seperti ikan yang tidak menyadari bahwa ia hidup di dalam air, kita seringkali tidak menyadari bahwa kita sudah berada dalam keilahian. Kita mengira bahwa kita harus mencarinya, padahal ia telah ada di mana-mana. Satu-satunya penghalang adalah pikiran kita sendiri, konsep yang kita ciptakan, harapan yang kita bentuk, serta gambaran yang kita buat. Begitu kita melepaskan semua itu, kita menyadari bahwa kita tidak perlu pergi kemanapun untuk menemukan keilahian. Kita sudah berada di dalamnya. Kita adalah bagian darinya. Dan dalam kesadaran itu, segala sesuatu menjadi suci. Setiap hembusan napas, setiap suara angin, setiap senyum yang kita berikan kepada orang lain, semuanya adalah ekspresi dari sesuatu yang tak terdefinisikan, tetapi begitu nyata. Keilahian bukan sesuatu yang harus dipahami. Ia hanya perlu disadari. Bab 8. Mengamati dan menyadari. Kesadaran sejati bukanlah sesuatu yang harus kita capai atau kejar. Ia tidak tersembunyi di balik gunung yang jauh atau di dalam kitab-kitab kuno yang sulit dimengerti. Ia ada di sini, saat ini, menunggu untuk kita sadari. Namun, seringkali kita terlalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak benar-benar melihat. Mengamati bukan sekadar menggunakan mata, tetapi juga membuka hati. Ketika kita benar-benar hadir, dunia di sekitar kita berubah. Hal-hal yang dulu tampak biasa menjadi luar biasa. Keheningan yang dulu terasa kosong menjadi penuh makna. Kita terbiasa melihat dunia dengan mata yang dipenuhi filter, prasangka, harapan, dan pemikiran yang tak pernah berhenti berputar. Namun, ada cara lain untuk melihat dengan hati yang terbuka.
Melihat dengan hati bukan berarti menambahkan sesuatu pada pengalaman kita, melainkan mengurangi kebisingan yang menghalangi kita untuk benar-benar hadir. Bayangkan seorang anak kecil yang untuk pertama kalinya melihat hujan turun. Ia tidak sekadar melihat tetesan air jatuh dari langit. Ia merasakan keajaiban di dalamnya. Kita sering melewatkan keajaiban dalam hal-hal biasa karena kita menganggapnya remeh. Kita menganggap matahari yang terbit setiap pagi sebagai sesuatu yang biasa. Kita melihat daun yang tertiup angin tanpa benar-benar memerhatikannya. Kita mendengar suara burung, tetapi tidak mendengarkan dengan penuh kesadaran. Jika kita mulai mengamati dengan hati, segala sesuatu akan berubah. Warna-warna akan terlihat lebih hidup, suara akan terdengar lebih jernih, dan setiap momen akan terasa lebih bermakna. Banyak orang mencari pengalaman spiritual dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, berziarah ke tempat suci, bermeditasi di puncak gunung, atau mengikuti ritual-ritual tertentu. Namun, keilahian tidak hanya ada di tempat-tempat yang jauh. Ia juga hadir dalam setiap detik kehidupan kita. Kesucian tidak hanya ada di dalam kuil, masjid, atau gereja. Ia ada di secangkir teh yang kita minum dengan penuh kesadaran. Ia ada dalam sapaan ramah kepada seseorang yang kita temui di jalan. Ia ada dalam hembusan angin yang menyentuh kulit kita. Bagaimana kita bisa menemukan yang suci dalam yang biasa? 1. Perhatikan napasmu. Sadari bagaimana udara masuk dan keluar dari tubuhmu, bagaimana setiap tarikan napas adalah tanda kehidupan yang terus mengalir dalam dirimu. 2. Dengarkan dengan penuh perhatian. Saat berbicara dengan seseorang, dengarkan dengan sungguh-sungguh, tanpa tergesa-gesa untuk memberikan jawaban. Dalam mendengar, kita menemukan kehadiran yang lebih dalam. 3. Nikmati setiap gerakan kecil. Saat mencuci tangan, rasakan air yang mengalir, kehangatannya, kesegarannya. Saat makan, nikmati rasa makanan seolah-olah itu adalah hidangan terbaik yang pernah ada. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita menyadari bahwa tidak ada hal yang biasa. Segala sesuatu adalah bagian dari keilahian. Ketika kita benar-benar mengamati, tanpa menghakimi, tanpa tergesa-gesa untuk memberi makna, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita menemukan keheningan. Keheningan ini bukan sekadar ketiadaan suara. Ini adalah keheningan batin, ketenangan yang muncul ketika kita berhenti melawan kehidupan dan mulai mengalir bersamanya. Ketika kita melihat matahari terbenam tanpa mengharapkan sesuatu darinya, hanya mengamati, kita merasakan kedamaian yang mendalam. Ketika kita mendengar suara hujan tanpa memikirkan apapun, hanya mendengarkan, kita merasakan kehadiran yang utuh. Ketika kita duduk dalam diam dan hanya menjadi, kita menyadari bahwa kita tidak terpisah dari apapun. Keheningan ini adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita tidak perlu mencari jawaban, karena kita mulai menyadari bahwa jawaban itu sudah ada. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam keberadaan itu sendiri. Mengamati, menyadari, diam. Dalam 3 langkah sederhana ini, kita tidak hanya melihat dunia dengan mata yang baru, tetapi juga menemukan diri kita yang sejati. Bab 9, Kasih Sayang dan Persatuan. Kasih sayang adalah bahasa universal yang melampaui kata-kata, agama, dan batas-batas buatan manusia. Ini bukan sekadar emosi, tetapi keadaan kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita benar-benar melihat dunia sebagaimana adanya, tanpa ilusi keterpisahan, kasih sayang muncul begitu saja, mengalir dengan alami, seperti matahari yang bersinar tanpa usaha. Kesadaran sejati bukan hanya tentang memahami diri sendiri, tetapi juga tentang menyadari hubungan kita dengan segala sesuatu di sekitar kita. Saat kita melihat diri kita sebagai bagian dari keseluruhan, kita tidak bisa tidak mencintai, karena bagaimana mungkin kita membenci sesuatu yang adalah bagian dari diri kita sendiri? Kasih sayang bukanlah sesuatu yang dipaksakan. Ia tidak perlu dipelajari, dipraktikkan, atau diusahakan dengan keras. Kasih sayang adalah sifat alami keberadaan kita. Namun, seringkali ego dan keterikatan terhadap identitas pribadi menghalangi kita untuk merasakannya. Bayangkan seorang anak kecil yang melihat seekor burung kecil jatuh dari sarangnya. Tanpa berpikir panjang, ia akan berusaha menolong. Tidak ada pertimbangan apakah burung itu layak ditolong atau tidak.
Tidak ada analisis untung rugi. Yang ada hanyalah gerakan alami dari kasih sayang. Ketika kita menyadari bahwa semua kehidupan adalah satu, kasih sayang muncul tanpa usaha. Kita tidak melihat seseorang sebagai orang lain, melainkan sebagai perpanjangan dari diri kita sendiri. Kita tidak lagi memberi karena merasa wajib, tetapi karena itu adalah ekspresi alami dari siapa kita sebenarnya. Penghakiman dan kebencian muncul dari ilusi keterpisahan. Kita menilai seseorang sebagai baik atau buruk berdasarkan perspektif kita yang terbatas. Kita membenci karena merasa terancam, tersakiti, atau dikhianati. Namun, ketika kita melihat lebih dalam, kita mulai menyadari bahwa setiap tindakan, bahkan yang tampak negatif sekalipun, lahir dari kondisi kesadaran seseorang saat itu. Seorang yang marah, kasar, atau penuh kebencian sesungguhnya adalah seseorang yang sedang menderita. Orang yang menyakiti seringkali adalah orang yang tersakiti. Ketika kita melihat ini dengan jernih, kita tidak lagi merespons dengan kebencian, tetapi dengan pemahaman. Ini bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan atau menerima perlakuan buruk begitu saja. Tetapi, kita mulai melihat bahwa balas dendam atau kemarahan hanya akan memperpanjang penderitaan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi dunia. Ketika kita benar-benar memahami bahwa semua orang adalah bagian dari kesatuan yang sama, kita tidak lagi merasa perlu untuk menyalahkan. Kebencian mencair, digantikan oleh pemahaman yang lebih luas. Kesadaran akan persatuan mengubah cara kita berhubungan dengan dunia. Kita tidak lagi merasa terisolasi, sendirian, atau terpisah dari kehidupan. Kita mulai melihat bahwa setiap orang, setiap makhluk, setiap pohon, setiap tetes hujan adalah bagian dari diri kita. Saat kita berjalan di tengah keramaian, kita tidak lagi melihat orang asing. Kita melihat refleksi diri dalam setiap wajah yang kita temui. Saat kita membantu seseorang, kita menyadari bahwa kita sedang membantu diri kita sendiri. Saat kita mencintai, kita tahu bahwa cinta itu bukan milik kita. Itu adalah aliran alami dari kehidupan itu sendiri. Disinilah kedamaian sejati muncul. Bukan dari pencapaian, bukan dari kekuasaan, bukan dari validasi orang lain. Tetapi dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan dalam kebersamaan itu, kita menemukan makna sejati dari kasih sayang. Ketika kita berhenti mencari kasih sayang dari luar dan mulai menyadari bahwa ia selalu ada di dalam diri kita menjadi lautan cinta itu sendiri, tanpa batas, tanpa syarat, tanpa akhir. Bab 10. Hidup dalam keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan suara atau ketidakaktifan, melainkan ruang penuh yang menyimpan potensi luar biasa. Dalam keheningan, kita menemukan kekuatan sejati, kebijaksanaan yang mendalam, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Ketika dunia di sekitar kita riuh, kadang kita harus mencari tempat di dalam diri untuk mendengarkan keheningan yang lebih dalam. Dalam keheningan itu, kita kembali ke esensi diri kita yang sesungguhnya. Keheningan adalah sumber kekuatan yang luar biasa, yang seringkali kita abaikan atau tak kenal. Dalam kesunyian, kita dapat merasakan aliran energi kehidupan yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat diberikan oleh kegaduhan. Keheningan mengungkapkan kebijaksanaan yang lebih dalam, membuka mata hati kita untuk melihat apa yang sebelumnya tersembunyi. Saat dunia terdiam, pikiran kita pun berhenti berlarian. Disinilah kita bisa mendengar suara hati yang sebenarnya, bukan hanya kecemasan atau suara ego. Keheningan memungkinkan kita untuk terhubung dengan inti diri kita yang sejati, di luar peran-peran sosial, di luar identitas yang kita ciptakan. Tanpa gangguan, kita menjadi pencerah bagi diri kita sendiri, menemukan jawaban yang kita cari dalam hidup. Keheningan juga memberikan perspektif baru dalam menghadapi tantangan hidup. Ketika kita belajar untuk berhenti sejenak dan meresapi momen dengan penuh perhatian, kita dapat melihat situasi dengan kejernihan yang tidak bisa dicapai dalam keadaan terburu-buru atau cemas. Ini adalah kekuatan yang lebih besar daripada sekadar tindakan fisik atau suara keras. Keheningan tidak terbatas hanya pada tempat-tempat yang sunyi atau saat kita duduk dalam meditasi. Keheningan adalah kualitas yang bisa kita bawa ke dalam setiap aspek kehidupan, bahkan di tengah kesibukan yang paling padat sekalipun.
Bagaimana kita menemukan keheningan dalam kegaduhan dunia yang tak pernah berhenti berputar? Jawabannya ada pada kemampuan kita untuk hadir sepenuhnya dalam momen ini. Keheningan tidak hanya ditemukan dalam ketidakhadiran suara, tetapi dalam perhatian penuh terhadap apa yang ada di sekitar kita. Ketika kita benar-benar hadir, mendengarkan tanpa penilaian, dan merasakan setiap detik, kita mulai menemukan ketenangan meskipun berada dalam situasi yang sangat sibuk. Teknik-teknik sederhana dapat membantu kita membawa keheningan ke dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa mulai dengan berhenti sejenak setiap kali kita merasa terburu-buru, menarik napas dalam-dalam, dan menenangkan pikiran kita. Dengan ini, kita membawa diri kita kembali ke pusat, ke dalam ruang keheningan yang ada dalam diri kita. Begitu juga saat berinteraksi dengan orang lain, kita dapat mencoba berbicara dan mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa tergesa-gesa atau berusaha untuk mendapatkan sesuatu dari percakapan itu. Keheningan adalah pilihan kita, sebuah kesadaran untuk tidak terbawa oleh kebisingan eksternal dan internal. Ia adalah bentuk kebebasan dari belenggu pikiran yang terus-menerus terjebak dalam masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Keheningan adalah jalan menuju keilahian yang lebih dalam. Dalam keheningan, kita mulai menyentuh inti dari segala yang ada, yaitu kesatuan dan keberadaan yang lebih tinggi. Kita mulai memahami bahwa keilahian tidak dapat ditemukan dalam kata-kata, tetapi dalam keheningan yang mendalam. Keheningan membuka ruang bagi pengalaman spiritual yang lebih tinggi, memungkinkan kita untuk merasakan koneksi dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Di dalam keheningan, kita tidak lagi terikat oleh konsep atau interpretasi pikiran kita, tetapi hanya merasakan keberadaan itu sendiri, sesuatu yang lebih murni dan lebih asli. Ini adalah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan, tetapi hanya bisa dialami. Keheningan juga membawa kita pada pemahaman bahwa Tuhan, alam semesta, atau apapun yang kita sebut sebagai kekuatan yang lebih besar, bukanlah sesuatu yang terpisah dari kita. Keheningan adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan pengalaman langsung dari keilahian yang selalu ada di sekitar kita, tetapi seringkali tersembunyi di balik kebisingan kehidupan sehari-hari. Keheningan adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada diri kita sendiri. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun, dan kebijaksanaan yang tak terhingga. Kita menjadi lebih sadar, lebih hadir, dan lebih terbuka untuk menerima keberadaan kita yang sejati. Inilah jalan menuju kehidupan yang bermakna dan penuh dengan pemahaman mendalam. Kesimpulan, hidup adalah perjalanan yang tidak dapat dipahami dengan akal semata, melainkan harus dialami dengan hati yang terbuka dan kesadaran yang mendalam. Setiap momen, setiap napas, setiap detik adalah sebuah undangan untuk kembali ke dalam diri, untuk menyadari kehadiran yang tak terucapkan dari sesuatu yang lebih besar, yang melampaui batasan-batasan duniawi kita. Dalam perjalanan ini, kita diajak untuk melepaskan apa yang tidak sejati, untuk memeluk keheningan sebagai jalan menuju kebijaksanaan, dan untuk hidup dalam kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran akan kesatuan, keabadian, dan keilahian yang ada dalam setiap elemen kehidupan. Ketika kita membiarkan diri kita tenggelam dalam keheningan, kita menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian tidak pernah terletak di luar sana, tetapi di dalam diri kita yang sejati, yang selalu terhubung dengan seluruh alam semesta. Maka, setiap langkah yang kita ambil adalah langkah menuju kebebasan yang sesungguhnya, kebebasan dari pikiran, waktu, dan ego, dan kebebasan menuju kesatuan dengan alam semesta. Keheningan adalah pintu yang membuka jalan menuju transformasi, dan kita hanya perlu memiliki keberanian untuk melangkah melewati ambang pintu itu. Di dalam keheningan, kita menemukan kebenaran yang lebih dalam, yang tak terucapkan namun begitu nyata, dan yang dapat mengubah seluruh cara kita melihat dunia ini. Biarkan perjalanan ini menjadi perjalanan menuju rumah sejati kita, rumah yang ada dalam diri, tempat di mana kita sudah utuh, sudah bebas, dan sudah dalam pelukan kasih sayang semesta yang tak terbatas.